Ada yang banyak juga tanya tentang pegas. Coba kita lihat pegas ya. Pegas kalau lihat secara teknikal ini masih sideways sih teman-teman. Cuman hari ini dia mantul dari support MA 20-nya. Ya kalau yang saat ini punya gitu ya masih bisa keep hold teman-teman karena ini juga naiknya diiringi dengan volume yang tinggi juga. Nah, mungkin yang bisa diperhatikan ada resisten terdekat sih di area sekitar 1555. Ya mungkin bisa perhatikan resisten itu ya teman-teman. Kalau bisa breakout dari sini nih malah bagus karena dia artinya bisa melanjutkan uptrend-nya gitu. Tapi kalau misalkan dia mulai bentuk candle yang reversal gitu ya kayak BBJB itu yang ekor ke bawah ya kita bisa siap-siap untuk take profit gitu. Oke. Ada yang banyak tanya juga tentang saham-saham coal nih. Coba kita lihat dulu dari Adaro ya. Adaro, oke, hari ini dia candle-nya hijau teman-teman, tapi ini udah kena resisten di MA 20 dan dekat juga dengan MA 50. Ya, kalau yang masih punya kita wait and see dulu ya teman-teman. Kalau minggu depan dia mampu breakout dari resistennya ini malah cukup bagus gitu karena dia ada potensi bisa lanjut menguat. Kita lihat juga PTBA, ini juga di satu sektor dari coal. PTBA ini juga menguat tapi kena resisten MA 50-nya gitu. Ini juga kita harus wait and see dulu. Besok kalau dia mampu breakout dari area ini malah bagus karena dia bisa potensial lanjut menguat gitu. Kalau view-nya call mungkin untuk jangka pendek aja ya teman-teman. Saat ini sih masih ini harganya tuh udah mulai terkonsolidasi gitu sih kalau dari harga call-nya. Kalau kita ngelihat dari Cina gitu, Cina kan juga termasuk konsumen komoditas yang paling besar ya di dunia, apalagi coal gitu, karena di Cina itu kan masih pakai coal untuk energi listriknya gitu. Kalau coal di Cina itu untuk supply jangka pendek di musim dingin itu katanya udah mulai terpenuhi gitu. Jadi ya makanya kalau untuk harganya ketika supply-nya juga udah terpenuhi ya sama kayak hukum supply and demand ya, ketika supply-nya itu udah mulai membaik gitu kan dan demand-nya juga masih stabil gitu ya, artinya harganya bisa mulai bakalan terbatas gitu kan kenaikannya gitu. Jadi kita view-nya untuk call ini ya jangka pendek aja gitu. Kita manfaatkan untuk trading gitu aja. Ada yang banyak juga tanya tentang Arto. Coba kita lihat Arto ya. Kita lihat teknikalnya gimana. Oke, kalau Arto ini aku lihat dia masih ini sih teman-teman masih sideways di area support MA 20-nya ya. Ya mungkin kita masih bisa ini aja sih teman-teman kalau yang udah punya ya kita wait and see dulu gitu ya. Karena ini juga Arto ini apa ya dari tanggal berapa nih dia naik signifikan dari 14 Oktober itu dia naik kencang terus kan terus sekarang tuh lagi koreksi normal dan baru sideways gitu. Nah sidewaysnya ini menurut aku malah bagus gitu karena kayak Artoni baru mau bentuk fondasi untuk dia menguat lagi gitu teman-teman. Dan aku ngelihatnya sih ada potensi dia bisa bentuk pola kayak inverse head and shoulder gitu. Jadi kayak ini tuh baru mau bentuk shouldernya gitu. Jadi masih bisa keep hold sih kalau untuk teman-teman yang udah punya. Era gimana? Banyak yang tanya juga tentang Era. Era tuh kalau nggak salah tadi baru aja rilis tentang laporan keuangannya itu cukup positif ya hasilnya dari laba bersihnya. Nah, Era itu terdampak positif dari selama PPKM ini ya, selama pandemi itu kan konsumen dari gadget kayak gitu tuh meningkat gitu teman-teman karena kebutuhan akan gadget itu kan diperlukan banget apalagi kita yang sekarang lagi WFH terus juga yang belajarnya dari rumah kayak gitu kan membutuhkan gadget yang kapasitasnya memenuhi syarat gitu kan ya itu jadi boosternya untuk Era gitu makanya kinerjanya cukup positif walaupun retail yang lainnya terdampak ini ya kurang bagus tapi Era ini masih mampu bertahan gitu. Kalau secara teknikal gimana? Coba kita lihat dulu sebentar. Untuk teknikalnya Era sih sekarang dia ini ya teman-teman
kalau lihat dari volumenya sih udah mulai divergen ya, ada potensi dia koreksi jangka pendek gitu. Tapi ini secara trennya masih cukup oke, dan kalau ada koreksi itu sifatnya koreksi normal. Nah, di sini ada support yang menahan itu di level sekitar 640 gitu. Kalau yang teman-teman masih punya ya bisa antisipasi jika breakdown dari area support 640 ini. Nah, saat ini ya masih bisa keep hold dulu. Kalau besok menguat, ada resisten juga yang menahan itu di area 670. Ya kalau misalkan nggak mampu menguat dari 670 ini ya kita bisa manfaatkan untuk TP gitu teman-teman. Oke. Ini dari Kak Bayu, Kak Livinus Bayu ini ada yang tanya tentang kalau saham turun dari support, kata motivasinya kira-kira bakal gimana, kira-kira bakal naik nggak ya Coach? Kalau dia ini ya turun dari support ya, maksudnya breakdown gitu. Apakah dia ada potensi naik atau enggak? Ya kita wait and see dulu teman-teman, karena di market itu kan undecision ya, kita nggak tahu bakalan dia tuh naik atau apakah bakal turun gitu. Nah, kalau menurut aku, misalkan dia turun dari support, ya kita harus antisipasi dulu. Kita kalau yang teman-teman rugi gitu ya, kita mendingan kurangi porsi gitu, karena bisa ini kan turun lebih dalam lagi. Tapi kita juga perlu perhatikan lagi, misalkan turun dari support nih, misalkan kan belum closing juga ya, kita perlu lihat secara candle gitu, gimana sih bentuknya. Kalau misalnya candlenya reversal gitu kan, yang ekor panjang gitu terus merah ya, itu malah jadi cukup bahaya gitu, kita bisa mendapatkan kerugian karena harganya bisa turun lagi gitu. Cuman kalau kita lihat candlenya misalkan turun dari support gitu, tapi candlenya itu bisa apa ya, kayak dragonfly gitu teman-teman. Jadi ngekornya itu malah ke atas gitu kan. Nah, ini malah bisa dia menguat gitu. Jadi kita harus lihat secara real time-nya sih gimana teman-teman. Oke, banyak yang tanya juga nih tentang telco ya, dari Telkom, Friend gitu kan. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Aku juga mau lihat Telkom dulu secara teknikal gimana. Wow, Telkom nih hari ini mampu menguat dengan volume cukup tinggi nih teman-teman. Hari ini naik 7,44%. Hari ini breakout nih Telkom. Ini bagus banget sih untuk yang punya Telkom saat ini, bisa keep hold ya, karena kalau kita lihat secara candle-nya ini tuh namanya bullish Marubosu. Bullish Marubosu tuh candle hijau gitu terus penuh gitu kan. Nah, kalau yang punya saat ini ya bisa keep hold aja teman-teman, karena ini artinya ada potensi dia bisa melanjutkan uptrend. Kalau misalkan besok koreksi ya sifatnya normal aja sih. Karena ini juga udah kena resistennya juga teman-teman. Oke, Friend juga gimana ya? Friend ini juga salah satu di telco. Kita lihat juga. Kalau Friend ini masih sideways sih teman-teman, tapi sideways-nya ini ada di atas support MA 100-nya. Jadi kalau yang masih punya ya kita bisa wait and see dulu lah. Untuk resisten terdekatnya itu ada di sekitar 107. Nah, mungkin kita bisa perhatikan di situ ya. Kalau dia tembus resisten ya ini artinya bagus, karena dia artinya bisa untuk menguat kembali gitu. Nah, kalau friend-nya aku lihat juga ini udah bentuk higher low, teman-teman. Sebenarnya higher low tuh low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ya, ini cukup bagus kalau misalkan dia bisa tuh ya breakout dari resisten 107-nya itu. Tapi kita wait and see dulu lah gitu. Tapi ini udah cukup bagus sih teman-teman. Dia berada di support gitu ya. Oke. Ada yang banyak tanya tentang apa lagi nih? Tadi Telkom udah, BRIS juga sudah. Oke, dari banking konvensional ya sekarang. Ini ada yang tanya tentang BBNI. Coba kita lihat BBNI-nya. BBN ini juga masih berada di support sih teman-teman, dia masih gerakannya sideways gitu ya, tapi ini aku lihat sideways-nya itu sebenarnya normal ya, karena BBN itu udah dari tanggal berapa nih naik kencang, dari 22 September nih, udah sebulanan tuh naik terus kan, bahkan kenaikannya tuh sampai harga 7.500-an gitu, jadi sebenarnya koreksinya tuh saat ini ya koreksi normal gitu kan. Dan sekarang sideways tuh malah kayak mau membentuk seperti base on base gitu. Jadi kayak dia lagi bentuk fondasi dulu sebelum dia ngegas lagi. Jadi kalau yang masih punya BBN ini keep hold aja gitu. Karena
dari fundamental juga BBNI cukup oke ya. BBN itu kemarin-kemarin kalau nggak salah dia sentimennya tuh mau ini bentuk bank digitalnya juga, bentuk anak usaha. Dia ngakuisisi Bank Mayora ya. Nah, katanya dia ngakuisisi ini bersama si Ltd. Kalau teman-teman nggak tahu, si Ltd ini juga termasuk ini teman-teman yang mengelola Shopee ya kalau nggak salah. Jadi backing-nya untuk teknologi digital gitu tuh udah cukup oke gitu. Jadi potensialnya sih nanti BBNI tahun depan bisa membuka segmen baru di bank digital gitu. Nggak kalah saing juga sama bank konvensional saingannya kan, seperti BBCA yang punya Blue, terus Bank BRI yang punya Agro gitu, atau Bank Raya. Gitu. Jadi kalau yang masih punya BBNI ya keep hold aja. Saingannya juga ya Big Four nih. Coba kita lihat BRI, saham sejuta umat nih. Kalau ngelihat BBRI, ini juga masih terkonsolidasi sebenarnya teman-teman. Tapi hari ini dia BBRI ini mampu menguat mantul nih dari support MA20-nya dan volumenya juga cukup tinggi gitu. Jadi ini cukup bagus teman-teman karena ada potensi dia bisa menguat kembali gitu. Untuk resisten terdekat sih ini ada di 4140 gitu. Kalau teman-teman yang punya ya masih bisa put. Apalagi kalau misalkan dia breakout dari resisten ini ada potensi bisa menguat sampai di area 4470 gitu. Ini cukup oke lah ya untuk BPR ini. Nah, BBR ini juga secara valuasi juga udah ini teman-teman masuk ke di bawah average 5 tahunannya gitu. Jadi ini udah mulai murah lagi gitu. Kalau kemarin-kemarin kan pas dia naik tinggi banget itu dia udah agak fair value gitu, tapi sekarang dia udah mulai turun lagi. Jadi kalau yang mau koleksi untuk jangka panjang sih BBRI, BBNI masih cukup oke. Coba kita lihat juga BBCA ya. BBCA. Oke, BBCA ini juga masih cenderung sideways teman-teman gerakannya. Kalau teman-teman punya untuk tujuan jangka panjang sih, ini keep hold aja sih teman-teman. Walaupun sebenarnya valuasi BBCA itu juga cukup premium ya, tapi BBCA ini valuasinya selalu premium gitu. Jadi apa namanya, kita juga nggak bisa dari valuasi doang sih ngelihatnya gitu. Kalau BBCA ini untuk jangka panjang kita lihat juga dari potensialnya dia gimana gitu kan. Kalau BBCA ini kan punya Blue juga kan sebagai segmen di digitalnya gitu. Ini juga cukup bagus nantinya karena sekarang kan juga persaingan bank digital kan udah masif banget gitu, dan BBCA nggak mau kalah, dia punya Blue ini. Kemudian BBCA itu kan secara fundamental juga paling strong ya, dia tuh udah market leadernya di banking di Indonesia gitu. Ya, jadi kalau yang udah punya BBCA ya kita keep hold aja dulu teman-teman. Tapi kalau yang mau entry ya kita wait and see dulu sih, karena nih masih cenderung sideways dan dia posisinya tuh ada di bawah support MA20-nya gitu. Mungkin kalau jangka pendek ini ada koreksi dikit yaitu sifatnya normal, ya kita wait and see dulu aja. Kalau dia makin turun ya kita bisa manfaatkan nanti untuk beli lagi gitu. Oke, tadi banking konvensional sudah ya. Dia dari Telco lagi nih, Excel ya. Tadi kita udah sempat bahas Telkom Friend. Sekarang kita bahas Excel juga. Coba kita lihat Excel. Kalau Excel nih hari ini juga naik dengan volume yang cukup lumayan, dan candle-nya itu bagus juga teman-teman. Candle-nya tuh bullish marubosu gitu ya, hampir gitu. Tapi ini udah deket sama resisten MA20 dan MA50-nya gitu. Kalau jangka pendek nih, kalau aku tarik trend lainnya tuh turun kan, tapi ya coba kita lihat minggu depan kalau dia berhasil breakout dari resisten berapa nih ya, resisten 3000 ya, ini malah cukup bagus, berarti artinya dia bakalan ini teman-teman bisa membentuk bullish reversal, itu artinya nanti bisa lanjut menguat. Nah, tapi kita perlu wait and see dulu sih, nanti besok Senin itu gimana candle-nya. Tapi kalau yang teman-teman masih punya dan udah cuan ya gitu, ya kita bisa perhatikan resisten 3000 ini nanti candle-nya gimana. Kalau ada mau turun gitu ya, ini malah saatnya kita untuk TP gitu teman-teman. Oke, ada yang pertanyaan apa lagi?
dari properti ya, ada yang tanya tentang P1. Kalau sentimen dari sektor properti ini sebenarnya sampai akhir tahun ini masih bagus sih teman-teman, karena dari diskon ini ya, DP 0%. Jadi diskon DP 0% ini sama pemerintah berlaku sampai akhir tahun ini, dan ada potensi sih bisa diperpanjang gitu. Jadi ini cukup positif gitu untuk properti, karena dulunya kan sebenarnya kan nggak bisa gitu kan, untuk nggak bisa di DP 0% ini. Nah, kalau kita nggak secara teknikal, P1 itu dia udah naik beberapa hari gitu kan, dan udah kena resisten juga ya. Kalau yang mau entry ya kita wait and see dulu sih teman-teman, karena kalau kita lihat di sini juga candle-nya tuh udah mulai ngekor gitu sih. Jadi ini malah saatnya kalau yang teman-teman punya dari harga bawah sih untuk TP gitu ya. Untuk yang mau entry sih kita tunggu dulu aja sih teman-teman, tunggu retracement-nya. Oke. Banyak yang tanya juga tentang BBKP nih. Coba kita cek BBKP. Oke. BBKP ini juga kabarnya kan mau right issue nih teman-teman. Katanya right issue-nya tuh di harga sekitaran harga murah kita ya, 200-an gitu. Jadi kalau saat ini sih aku ngelihatnya fokus BBKP ini kalau yang belum punya ya, atau yang punya sekarang ya untuk trading jangka pendek aja. Kalau saham mau right issue tuh memang ada kecenderungan harganya tuh turun dulu gitu. Nah, kalau mau right issue mau ditebus atau enggak, ini juga balik lagi ke teman-teman semua. Kita juga harus lihat secara fundamentalnya, terus kita harus lihat juga BBKP ini right issue tuh nanti dananya digunakan untuk apa gitu teman-teman. Jadi kalau mau tebus itu juga kan kita nanti bisa hold-nya itu lebih lama gitu. Oke. Ada yang banyak tanya tentang buka juga. Bukalapak gimana ya? Buka. Oke, Bukalapak ini hari ini mampu menguat, teman-teman. Dan Bukalapak ini juga market share-nya cukup tinggi ya. Gitu. Jadi kapitalisasi pasar buka itu kalau tinggi dia bisa jadi kontribusi ke IHSG yang cukup tinggi juga. Kalau kita lihat di sini, hari ini buka ini naik 2,88%, ditutup di angka 715. Dan sebenarnya ini Bukalapak secara teknikal masih sideways sih teman-teman, tapi ini cukup bagus kenaikan hari ini karena trennya tuh udah cukup membaik gitu teman-teman. Jadi dari kemarin kan yang turun terus kan downtrend gitu, tapi ini udah penurunannya tuh udah terbatas gitu, dan malah Bukalapak ini udah mulai menunjukkan akumulasi gitu. Ya untuk jangka pendeknya ini ada resisten yang mungkin kita bisa perhatikan itu di area sekitar 770. Ini ada resisten MA 50-nya di sini. Nah, kita bisa manfaatkan nanti untuk take profit di sini. Kemudian untuk supportnya ini ada di area sekitar 650-an gitu. Jadi kalau yang punya Bukalapak saat ini ya kita bisa keep hold dulu aja karena ini udah mulai menunjukkan akumulasi juga. Oke, kemudian apa lagi nih? Tadi tentang toko udah, properti udah. Friend juga sudah, lagi ya teman-teman. Oke, ini ada media. Kalau dari sektor media, ada yang tanya tentang SCMA. Coba kita lihat SCMA ya. SCMA ini kan juga punyanya MTEK, teman-teman. Tadi udah sempat bahas MTEK ya. Oke, kalau kita lihat SCMA ini, candle-nya bagus sih, teman-teman. Ini baru aja memantul dari support-nya. Ya, kalau yang masih punya, ya kita bisa keep hold dulu. Mungkin untuk jangka pendek ya, karena di sini juga ada resisten yang membatasi itu di area 408. Ya, mungkin kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek capai resisten di 408 ini sebagai targetnya. Kalau media juga yang cukup menarik itu kemarin ada MNCN, teman-teman. MNCN ini kemarin aku lihat tuh dia ini market share-nya itu atau pangsa pasarnya itu udah sampai 50-an% gitu, karena ini yang ngeboost tuh dari ada sinetron Ikatan Cinta, terus ada Master Chef gitu, terus juga iklannya itu juga di ini lebih banyak dari consumer good gitu ya.
di boost sama itu. Jadi MNC ini cukup menarik gitu sih teman-teman. Cuman kalau kita lihat secara teknikal, ini udah kena resisten sih gitu teman-teman. Ya mungkin kita bisa manfaatkan untuk take profit lah kalau yang udah punya MNC yang ini. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum aku mungkin sebelum aku ini lihat-lihat ada pertanyaan apa lagi di sini, aku mau ingetin buat teman-teman yang tertarik untuk jadi member VIP Mtrade, ada ini kode promo NOV ceria dan nanti bisa dapatkan diskon perpanjangan Mtrade sampai dengan 6 bulan. Kemudian kalau yang mau perpanjang VIP-nya ada diskon juga dari promo Windrest, nanti bisa dapatkan diskon untuk perpanjangan sampai dengan 12 bulan. Nah, nanti bisa langsung hubungin di ini ya, mtrade.id/WhatsApp. Nah, nanti untuk klaimnya selama persediaan masih ada. Oke. Oh ya, jangan lupa besok hari Sabtu ada SODV, teman-teman akan bahas tentang technical juga. Jadi nanti teman-teman bisa belajar gimana sih analisis technical itu, gimana untuk menentukan kapan sih waktu untuk beli saham itu yang tepatnya gimana. Nah, nanti kita akan belajar lagi tentang technical di besok SODV jam 10 pagi. Dan juga jangan lupa hari Minggu juga akan ada Crypto Class yang membahas tentang kripto juga gitu. Untuk teman-teman yang penasaran tentang kripto itu gimana, nah nanti kita akan bahas di Crypto Class jam 4 sore di hari Minggu. Oke. Oh, ini ada yang banyak juga tentang ini ya, saham properti SMRA. Coba kita cek SMRA. Oke, kalau SMRA ini sebenarnya masih sideways sih teman-teman, cuman hari ini dia mampu menguat 2%-an. Ya mungkin kita bisa manfaatkan untuk tektokan ya teman-teman, karena di sini juga ada resisten yang membatasi itu di area 990. Ya mungkin kalau untuk trading jangka pendek kita bisa manfaatkan targetnya sampai ke situ. Oke. Mungkin karena waktu menunjukkan pukul 17.53 ya, nggak kerasa ini udah mau sejam aku nge-live di sini. Mungkin aku wrap up aja teman-teman. Jadi untuk ini ya, market kita saat ini kan udah bullish nih, udah all time high juga. Ya kalau teman-teman yang saat ini udah cuan gitu kan, apalagi yang di saham BBYB, Bank Digital tuh udah mulai terlihat dekat resisten, ada koreksi normal ya, kita bisa manfaatkan untuk take profit. Nah, untuk view-nya saat ini juga masih oke untuk di sektor-sektor seperti ini ya, consumer good, untuk banking konvensional seperti BBRI, BBN ini masih kita bisa manfaatkan untuk investing gitu. Kalau untuk consumer good ini yang paling murah, UNVR, ICBP, INDF, teman-teman jangan khawatir walaupun kemarin-kemarin turun, tapi ini malah kita bisa manfaatkan karena valuasinya yang masih murah gitu. Oke, untuk IHSG hari ini juga udah naik signifikan dengan candle-nya juga cukup bagus, bullish Marubozu ya, akan ada penguatan kembali gitu ya, kita bisa manfaatkan untuk keep hold dulu. Besok Senin kalau misalkan ya ada mulai terjadikan reversal ya, kita bisa siap-siap untuk take profit gitu teman-teman. Nah, menjelang window dressing juga ini kita masih ada sentimen yang cukup positif karena menjelang akhir tahun ini juga masih bisa rally lagi gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari aku, Coach Tasya. Maaf jika ada salah kata dan juga pengucapan.